Halo semuanya. Nah, di video kali ini kita akan jalan-jalan ke Pantai Sepanjang dan melihat seperti apa kondisinya di tahun 2026. Soalnya beberapa bulan yang lalu pantai ini baru saja selesai ditata ulang. Katanya sekarang tampilannya jadi lebih rapi. Fasilitasnya juga semakin nyaman buat pengunjung. Tapi, apakah hasil penataannya memang sebagus itu? Apa saja yang berubah dibanding sebelumnya? Dan apakah Pantai Sepanjang masih jadi salah satu pantai terbaik untuk menikmati suasana di Gunung Kidul? Yuk kita lihat langsung, siapa tahu video ini juga bisa jadi referensi buat kalian yang sedang merencanakan liburan ke Pantai Sepanjang. Perjalanan ini menempuh waktu perjalanan kurang lebih 1 jam 40 menit dari kota Jogja. Rutenya kita naik menuju arah Gunung Kidul. Meskipun jalannya berkelok, namun aspalnya cenderung bagus dan mulus. Masuk ke wilayah ini, kita disambut dengan tulisan besar Gunung Kidul. Siapa yang pernah foto di sini? Perjalanan ini family trip ya. Kami bertiga berangkat dari Jogja sudah siang, jam setengah 2. Kita tiba di pertigaan landasan udara Gading, Klayan, ambil lajur kanan untuk melintas di Kecamatan Palian. Di musim kemarau seperti sekarang, kawasan Kecamatan Palian memperlihatkan ciri khas bentang alam kars Gunung Kidul. Hamparan perbukitan kapur yang kecoklatan berpadu dengan pepohonan yang mulai meranggas, menciptakan panorama yang khas dan hanya bisa dijumpai saat musim kemarau. Di sepanjang perjalanan ini, kita akan melintasi Suaka Marga Satwa Palian yang membentang di sisi kiri dan kanan jalan. Kawasan konservasi ini menjadi salah satu habitat alami berbagai jenis satwa liar dan merupakan salah satu kawasan hutan yang masih terjaga di Gunung Kidul. Setelah melewati kawasan Palian, perjalanan berlanjut menyusuri Jalan Jalur Lintas Selatan atau JJLS. Jalan yang mulus dan lebar ini sekilas bahkan memberi sensasi seperti melaju di jalan tol. Bedanya di sini pemandangan yang menemani jauh lebih istimewa. Di sepanjang perjalanan, hamparan perbukitan kapur khas pesisir selatan Gunung Kidul berdiri megah di sisi jalan, dipadukan dengan jalan lintas yang masih relatif lengang. Suasana berkendara terasa begitu nyaman dan menenangkan. Setiap tikungan seolah menyuguhkan panorama baru, membuat perjalanan menuju Pantai Sepanjang terasa sama menyenangkan dengan destinasi yang akan kita tuju. Nah teman-teman, akhirnya kita sudah masuk ke jalan menuju Pantai Sepanjang. Dari titik ini, jaraknya tinggal sekitar 1 km lagi sebelum kita benar-benar tiba di pantai. Memang, kondisi jalan menuju Pantai Sepanjang masih belum semulus JJLS yang barusan kita lewati. Jalannya sedikit lebih sempit dengan beberapa bagian yang bergelombang. Jadi tetap utamakan berkendara dengan pelan dan hati-hati. Apalagi saat musim liburan karena kendaraan yang keluar masuk cukup ramai. Oh iya, di sini jalurnya sudah dipisahkan. Jalur di sebelah kanan digunakan sebagai pintu masuk menuju kawasan pantai, sedangkan jalur sebelah kiri menjadi jalur keluar. Sistem seperti ini membuat arus kendaraan menjadi lebih tertib dan mengurangi kemacetan, terutama saat akhir pekan atau musim liburan. Kita sengaja santai ya, soalnya hari ini kita membawa Motuba alias mobil tua bagus. Jadi yang penting sampai tujuan dengan nyaman sambil menikmati suasana perjalanan. Tadi sebelum masuk kawasan wisata, kita melewati tempat pemungutan retribusi atau TPR. Untuk saat ini, tarif masuk kawasan wisata pantai di wilayah ini adalah 15.000 per orang. Menariknya, dengan satu tiket retribusi tersebut, pengunjung bisa mengakses beberapa pantai yang berada dalam satu kawasan wisata, sehingga cukup praktis kalau ingin sekalian berkeliling menikmati pantai-pantai lain di pesisir selatan Gunung Kidul. Nah, tepat di depan kita sekarang adalah area parkir Pantai Sepanjang. Tarif parkir mobil saat ini sebesar Rp5.000. Area parkirnya ya di sepanjang jalan ini lebih tertata dibanding beberapa tahun yang lalu. Ternyata pengunjung sudah cukup ramai ya, meskipun belum terlalu padat, suasananya sudah terasa hidup. Banyak keluarga, rombongan wisatawan, hingga pengunjung yang sekedar menikmati angin laut. Dan ada satu perubahan yang langsung mencuri perhatian.
Bagian tepi pantai yang dulu masih berupa tanah dan pasir sekarang sudah dilengkapi jalan aspal yang rapi. Selain kawasan terlihat lebih bersih dan nyaman, akses bagi pengunjung juga menjadi jauh lebih mudah. Kalau teman-teman pernah datang ke pantai Sepanjang beberapa tahun yang lalu, pasti akan langsung menyadari perbedaannya. Warung-warung yang sebelumnya berdiri menempel di bibir pantai, ini sudah ditata ulang dan dipindahkan ke sisi belakang jalan aspal. Penataan ini membuat garis pantai jauh lebih terbuka sehingga pemandangan laut lepas bisa dinikmati tanpa halang bangunan. Nama Pantai Sepanjang bukan tanpa alasan. Garis pantainya membentang cukup panjang, mengikuti lekukan pesisir sehingga pengunjung memiliki banyak ruang untuk berjalan santai, bermain pasir, atau sekedar duduk menikmati deburan ombak. Kombinasi pasir putih dan perbukitan kapur di belakangnya dan birunya Samudra Hindia menjadi ciri khas yang membuat pantai ini selalu menjadi salah satu destinasi favorit di Gunung Kidul. Kalau melihat penataannya sekarang, menurutku suasana Pantai Sepanjang terasa jauh lebih nyaman. Kawasan pantai tetap mempertahankan keindahan alamnya, tetapi kini tampil lebih rapi, lebih bersih, dan lebih ramah untuk dinikmati oleh para wisatawan. Ini mobil yang kita pakai ya, mobil berusia 35 tahun ini masih lincah untuk melibas jalan-jalan pegunungan dan yang pastinya irit serta pajaknya murah. Jadi jangan takut punya Motuba. Sepanjang perjalanan tidur, bangun-bangun sudah di pantai, Manggala masih mengumpulkan nyawa alias kesadaran. Akhirnya setelah kesadaran terkumpul, dia ngajak ke pantai. Pantai Sepanjang sendiri merupakan salah satu pantai khas kawasan Kars Gunung Kidul. Pasirnya berwarna putih yang berasal dari pecahan batu kapur dan material laut yang telah mengalami proses alami selama ribuan tahun. Berbeda dengan pantai berpasir vulkanik yang cenderung berwarna gelap, pantai-pantai Kars seperti di Gunung Kidul memiliki warna pasir yang lebih cerah sehingga air lautnya tampak berwarna biru kehijauan, terutama saat cuaca sedang cerah. Di waktu seperti ini, air laut sedang menjauh dari bibir pantai sehingga hamparan pasir dan sebagian dasar laut mulai terlihat jelas. Garis pantainya pun tampak jauh lebih lebar dibanding saat air laut sedang tinggi. Fenomena ini disebut air laut surut atau surut pasang. Peristiwa ini merupakan bagian dari siklus pasang surut yang terjadi akibat pengaruh gaya gravitasi bulan dan matahari terhadap bumi. Ketika air laut surut, kita bisa melihat area yang sebelumnya tertutup air, mulai dari hamparan pasir, batuan karang, hingga kolam-kolam kecil yang terbentuk secara alami di antara karang. Di pantai-pantai Kars seperti Pantai Sepanjang, kondisi surut seringkali memperlihatkan keindahan yang berbeda. Hamparan batuan kapur, karang, dan pasir putih menjadi lebih jelas terlihat. Bahkan terkadang kita bisa menjumpai biota laut seperti kepiting, ikan-ikan kecil, siput laut, atau bintang laut yang terjebak sementara di kolam-kolam alami. Namun kalau ingin mengamati biota tersebut, tetap hati-hati untuk menginjak batuan karang dan juga tidak mengambil satwa lautnya agar ekosistem tetap terjaga. Hop, hop. Udah, sini aja.
Oh iya, buat teman-teman yang tadi penasaran video ini direkam pakai kamera apa, aku pakai DJI Osmo Pocket 3. Salah satu fitur yang paling sering aku manfaatkan adalah face tracking atau pelacak wajah. Jadi kamera ini bisa mendeteksi wajah kita dan secara otomatis mengikuti pergerakan. Sehingga meskipun kita berjalan atau berpindah posisi, wajah tetap berada dalam frame. Hasilnya juga terasa lebih natural karena gerakan kameranya halus dan stabil. Jadi aku bisa lebih fokus menikmati perjalanan dan bercerita tanpa harus terus-menerus mengatur posisi kamera. Wah, ternyata semakin sore suasananya bukan semakin sepi, malah justru semakin ramai. Mungkin karena ini bertepatan dengan malam minggu, jadi banyak orang yang baru datang setelah selesai beraktivitas atau memang sengaja ingin menikmati suasana pantai saat matahari mulai turun. Menariknya lagi, deretan warung di sepanjang kawasan pantai ini ternyata tidak hanya buka sampai sore. Berdasarkan informasi dari para pedagang, banyak warung yang tetap melayani pengunjung hingga malam hari. Jadi buat teman-teman yang ingin menikmati makan malam dengan suasana pantai atau sekedar ngopi sambil mendengarkan suara ombak, masih punya banyak pilihan. Jadi buat yang berencana berkunjung ke pantai sepanjang, kalian bisa punya gambaran kira-kira berapa budget yang perlu disiapkan untuk makan atau sekedar menikmati camilan di sini. Gak terasa waktu sudah menjelang maghrib. Sepertinya perjalanan kita di pantai sepanjang kali ini kita akhiri dulu sampai di sini. Beginilah suasana pantai sepanjang saat senja mulai berganti malam. Sekarang area tepi pantai sudah dilengkapi penerangan jalan, jadi suasana terlihat lebih terang, rapi, dan terasa lebih nyaman dibanding beberapa tahun yang lalu. Jujur saja, melihat suasana seperti ini jadi bikin kepikiran buat kembali lagi dan mungkin mencoba camping di sini. Bayangkan saja, malam ditemani suara ombak, angin pantai yang sejuk, lalu pagi harinya langsung disambut matahari terbit dan pemandangan laut. Sepertinya bakal jadi pengalaman yang seru. Kalau teman-teman pernah camping di pantai sepanjang, coba ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Semoga video ini bisa memberikan gambaran terbaru tentang kondisi pantai sepanjang di tahun 2026. Terutama setelah penataan kawasan yang membuat pantai ini terlihat lebih bersih, tertata, dan semakin nyaman untuk dikunjungi. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa tombol like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan vlog perjalanan berikutnya. Terima kasih sudah menemani perjalanan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kebersihan saat berwisata, hormati alam, dan sampai bertemu di petualangan berikutnya.